Seiring dengan segera dibukanya pendaftaran P3K Guru di tahun 2023, salah satu kewajiban guru honorer agar nanti bisa melakukan pendaftaran dan juga memilih formasi, ini adalah kita harus melakukan verifal ijazah di Info GTK. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 contoh akun Info GTK yang dapat dikategorikan sudah aman maupun juga belum aman untuk persiapan kita pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Untuk tutorial lengkap cara verifal ijazah di Info GTK dari awal sampai berhasil, silahkan teman-teman cek pada kartu video ini atau silahkan cek di deskripsi. Nah, kira-kira 4 contoh akun Info GTK yang sudah aman itu yang seperti apa, yang belum aman itu seperti apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, nantinya ketika pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini sudah dibuka, maka di sini seluruh kategori pelamar termasuk juga teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021, meskipun nanti teman-teman langsung penempatan ya menggunakan mekanisme pertama, yaitu mekanisme penempatan, nanti harus login dan melakukan daftar ulang di sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman kategori selain P1 atau selain yang lulus passing grade termasuk guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, kemudian lulusan PPG maupun juga THK2, ini juga login atau membuat akun di SSCSN. Nah, salah satu kewajiban kita supaya nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran, nah dikarenakan di sini nanti untuk dari ijazah yang kita miliki, entah itu S1 maupun juga D4, supaya nanti kita itu bisa ditempatkan untuk yang P1, kemudian supaya nanti kita bisa terbaca ijazah kita itu apa dan linear dengan formasi mata pelajaran apa yang dibuka di Pemda kita. Maka di sini kita wajib melakukan verifal ijazah di aplikasi info.gtk.kemdikbud.go.id. Inilah merupakan hal yang sangat penting. Nah, dan di sini yang dimaksud dengan verifal ijazah yang nanti dapat dikatakan valid dan bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran supaya nanti kita bisa terbaca ijazah kita, itu adalah seperti yang tertera pada notifikasi penting di Info GTK ini. Yang kita ketahui bahwa di Info GTK ini ada notifikasi penting, yaitu untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada pangkalan data pendidikan tinggi ya atau Pendikti. Jika ijazah ini belum terdaftar di Pendikti, bukan berarti ijazah itu tidak sah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya. Jadi dapat dikatakan bahwa ijazah yang nanti bisa digunakan untuk mendaftar P3K Guru itu adalah ijazah yang sudah dinyatakan valid. Nah, dinyatakan valid itu adalah notifikasi hasil verifal ijazahnya itu yang seperti ini. Jadi hasil validasi valid menurut sistem. Kemudian di sini yang dinyatakan valid inilah yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Tutorial lengkap cara verifal ijazah dan juga cara mengecek hasilnya ini seperti apa sudah saya sediakan pada kartu video ini, atau nanti silahkan cek di deskripsi ya. Nah, kira-kira dampaknya apa kalau misalkan kita nggak verifal ijazah atau verifal ijazah kita ini bermasalah? Tentunya sama halnya dengan di tahun 2022 kemarin, ya mana kalau misalkan kita nggak verifal ijazah atau bermasalah, maka di sini nanti meskipun kita itu terdeteksi ya pada bagian dapodiknya setelah kita memilih formasi jenis seleksi mendaftar sebagai P3K Guru. Namun di sini pada bagian jabatan dan juga prodi pada dapodik ini adalah nanti nggak akan bisa terbaca. Jadi prodi pada dapodik adalah ijazah kita. Jadi ijazah ini nanti berkaitan erat dengan jabatan. Ijazah kita itu apa, kemudian jabatan yang cocok untuk mengisi untuk ijazah yang kita miliki itu apa. Karena di sini nggak terbaca, maka di sini juga nggak akan bisa terbaca. Karena di sini nggak terbaca, maka nanti kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Sehingga mohon maaf, formasi di instansi Anda ini sudah nggak tersedia, sehingga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Itulah pentingnya verifal ijazah di Info GTK. Kemudian contoh, dan sekarang kita akan mengecek yaitu 4 contoh hasil verifal ijazah atau kondisi Info GTK. Nanti bisa kita cek manakah yang sudah aman dan juga manakah yang belum. Nah, di sini untuk yang pertama ini adalah merupakan contoh kasus, yaitu kawan saya yang belum pernah melakukan verifal ijazah. Nah, beliau itu belum pernah melakukan verifal ijazah dikarenakan beliau masih fresh graduate. Sudah terdaftar Podik, namun di sini belum login ke Info GTK, belum melakukan verifal ijazah.
Setelah aktivasi akun info GTK, maka tampilannya adalah yang seperti ini. Jadi di bagian bawah ini adalah tidak ada bagian apapun. Jadi di sini ada tombol verify ijazah, kemudian di sini untuk melakukan verify ijazah di sini. Kemudian di bawahnya belum ada hasil apapun. Nah, kondisi ini adalah merupakan contoh dari salah satu kawan yang belum pernah melakukan verify ijazah. Langkah berikutnya supaya nanti kita bisa mendaftar P3K Guru 2023 ini seperti apa? Ya di sini kita melakukan verify ijazah kan. Silahkan ikuti alur pada kartu video ini. Ini contoh pertama, belum melakukan verify ijazah. Ini artinya belum aman. Langkah selanjutnya kita melakukan verify ijazah. Kemudian untuk contoh yang kedua, itu adalah salah satu kawan saya yang sudah pernah melakukan verify ijazah, namun ketika itu melakukan verify ijazah menggunakan metode upload. Nah, di sini kawan saya yang dulu melakukan verify ijazah namun menggunakan metode verify upload, sehingga di sini tampilannya verify ijazah hasilnya yang dulu sudah dilakukan ini sekarang hilang. Nah, kasusnya seperti apa? Yaitu dulu melakukan verify ijazah menggunakan upload dikarenakan ketika itu pendaftaran sudah mepet sekali. Kemudian konfirmasi di sana itu mau konfirmasi ke kampus untuk meminta dimasukkan data kelulusan ijazahnya pada kampus, namun sudah telat. Nah, setelah itu karena tahun 2022 itu bisa menggunakan metode verify upload dan sudah disetujui oleh operator ya, maka di sini dibiarkan saja. Untuk yang sekarang ini verify ijazah yang hasilnya dari dulu upload ini adalah sekarang tampilannya sudah hilang seperti ini. Nah, di sini kira-kira kalau misalkan metode verify upload itu penyebabnya apa? Metode verify upload itu adalah ketika data ijazah kita tidak diketemukan di PDDikti. Nah, kalau misalkan nggak ditemukan di PDDikti, apakah nanti dengan metode verify upload ini nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023? Kalau misalkan di sini kita cek kembali notifikasi penting yang ada di sini, yaitu untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada PDDikti. Kalau misalkan seperti ini ijazah nggak ada di PDDikti, berarti nanti kita tidak bisa ya. Ini nanti bukan berarti nggak sah, namun belum bisa dapat digunakan untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan. Termasuk pengambilan kebijakan yang dimaksud itu adalah untuk mendaftar sebagai P3K Guru. Ini adalah contoh, yaitu yang sudah pernah verify upload sekarang sudah hilang. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tentunya meminta kampus untuk masukkan data kelulusan kita pada PDDikti. Setelah itu kita lakukan verify ijazah. Kemudian nanti setelah valid menurut sistem, nanti insya Allah kita akan bisa resume ya pada 2023 ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah sudah melakukan verify ijazah, namun ternyata datanya masih salah. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, di sini untuk verify ijazah ini sudah dilakukan. Ini adalah jenjangnya ini kosong. Kemudian di sini ada yang merah-merah, ini tentunya salah, ada yang nggak kebaca juga. Ini untuk hasil validasinya ini belum valid menurut sistem ya. Dikarenakan tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik. Kemudian nomor ijazah ini tidak sama dengan data yang di entry. Kemudian jenjang ini tidak terdeteksi. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya di sini kita melakukan verify ulang ya. Ini adalah contoh kasusnya, itu di tahun 2022-2021 kemarin sudah melakukan verify ijazah, namun sekarang ketika login ke info GTK ini hasilnya yang seperti ini. Sehingga langkah berikutnya ini adalah kita dapat belum dikatakan valid ya, dikarenakan di sini hasil validasi masih seperti ini, belum ada notifikasi valid menurut sistem. Jadi ini belum aman. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita perbaiki data yang ada di Dapodik, samakan dengan data Dukcapil, kemudian kita verify ijazah. Kemudian sebelum itu di Dapodiknya dilakukan sinkronisasi dulu, kemudian teman login ke info GTK. Kemudian di sini kita melakukan verify ijazah ulang pada bagian ini. Nah, kemudian untuk contoh yang keempat, ini adalah sudah verify ijazah dan ini sudah valid menurut sistem. Ini contoh yang keempat, dan tentunya contoh yang keempat merupakan contoh yang sudah dapat dikatakan berhasil, sehingga nanti kita akan bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023 dan bisa memilih formasi ya, dikarenakan prodi di Dapodik kita ini nanti akan terbaca, sehingga nanti akan bisa disandingkan dengan jabatan yang cocok untuk kita itu apa. Nah, di sini adalah yang diharapkan valid menurut sistem. Nah, di sini adalah ijazah yang dinyatakan valid itu yang terdaftar pada PDDikti. Ini adalah metode verify apply, berarti di sini adalah terdaftar PDDikti. Kemudian di sini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan sehingga kita bisa mendaftar P3K Guru 2023.
Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita nanti lolos semua ya pada tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.